Dia terobsesi padamu sampai diam-diam menanyakan kabarmu ke sahabatmu. Dan itu baru permulaan dari apa yang sebenarnya sedang dia rasakan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Waspada. Orang ini terobsesi mampus sampai menanyakan kabar kamu ke sahabatmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak tenang, penuh kekacauan dan keputusasaan, yang seolah-olah menyelimuti seluruh keberadaannya karena kehadiranmu yang dulu, begitu dekat dan memberi rasa aman, kini perlahan menghilang dan meninggalkan kekosongan yang sangat dalam di dalam jiwanya. Sehingga seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang secara perlahan-lahan. Bagian yang dulu penuh dengan semangat, harapan, dan kepercayaan diri. Dan kini ia merasa kesulitan besar untuk menemukan kembali keseimbangan emosional dan mentalnya. Karena perasaan kehilangan itu begitu menyakitkan dan mengikatnya dalam lingkaran ketidakpastian yang tak berkesudahan. Perasaan ini bukan sekadar kesedihan biasa yang bisa diatasi dengan waktu singkat, melainkan sebuah luka yang dalam dan mengakar, yang berkembang menjadi sebuah perasaan terisolasi secara mendalam. Seolah-olah seluruh dunia yang dulu terasa hangat, penuh kenyamanan dan kebersamaan yang kamu bawa, kini berubah menjadi dingin, asing, dan penuh jarak yang tak teratasi, sehingga ia merasa seolah-olah seluruh fondasi kehidupannya runtuh dan tergantikan oleh kekosongan dan kehampaan yang tak kunjung hilang. Kehilangan akses langsung terhadapmu, yang dulu begitu mudah dijangkau, yang dulu bisa diajak bicara, berbagi cerita, atau sekadar berada di sampingmu, membuatnya merasa seolah-olah ia benar-benar terbuang dan dilupakan, seolah-olah ia kehilangan tempatnya dalam hidupmu dan dalam dunia yang dulu dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan perasaan ini terus berkembang, menebal, dan semakin menyelimuti seluruh keberadaannya setiap hari. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia mengabaikan keberadaannya, tidak lagi memperhatikannya, dan bahkan tidak lagi menganggapnya penting, sehingga rasa kesepian dan keterasingan itu semakin menguat dan mengikis rasa percaya dirinya sendiri. Dalam kekosongan dan ketidakpastian ini, ia merasa seolah-olah seluruh keberadaannya menjadi begitu rapuh dan mudah hancur, sehingga setiap langkah yang diambilnya pun dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan yang mendalam. Seolah-olah ia berada di tengah lautan yang bergelombang dan tak berujung, dan setiap gelombang itu adalah ketakutan, penyesalan, dan rasa kehilangan yang tak mampu diungkapkan secara kasat mata. Perasaan ini terus menggelayuti dirinya, berkembang dari hari ke hari, dan membuatnya merasa semakin kesepian, terasing, bahkan dari dirinya sendiri. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak lagi bisa ia lakukan, bahwa komunikasi langsung dan hubungan yang dulu begitu akrab dan penuh kehangatan, kini sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit, bahkan hampir mustahil, karena jarak yang semakin melebar dan ketidakpastian yang semakin dalam, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang tidak mampu ia atasi sendiri. Rasa takut dan kebingungan yang terus membelenggu hati dan pikirannya ini membuatnya berusaha mencari jalan keluar, meskipun dengan cara yang tidak langsung dan penuh keruwetan, yang justru memperparah rasa kecewa dan kekhawatirannya. Ia mulai mengirim pesan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang dekat denganmu, mencoba menyelidiki kehidupanmu melalui sahabat-sahabatmu, atau sekadar mendengarkan cerita-cerita yang sampai ke telinga mereka tentang kamu, dengan harapan bisa tetap memantau langkahmu dari kejauhan, meskipun dengan jarak yang semakin jauh dan tanpa keberanian untuk menyatakan perasaannya secara langsung. Semua tindakan ini dilakukan dengan rasa putus asa yang semakin dalam. Karena di balik semua usahanya itu, ia sadar betul bahwa ia sedang berusaha menggali informasi tanpa tahu apa sebenarnya yang ia harapkan dari semua itu,
dan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi jika ia benar-benar mendapatkan jawaban dari pencariannya. Rasa bingung dan gelisah itu terus menyelimuti dirinya, dan ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya ia inginkan semakin membingungkan dan membuatnya tersesat dalam labirin pikirannya sendiri. Ia merasa seolah-olah ada kekacauan batin yang tidak bisa ia atasi, yang membuatnya sering merasa terombang-ambing dalam keadaan tidak menentu, di mana hatinya bergejolak antara keinginan untuk kembali dan rasa takut akan penolakan atau kehilangan yang lebih besar. Ia merasa seperti sedang berada di tengah-tengah pusaran emosi yang tidak berujung, di mana setiap usaha yang dilakukan, setiap langkah yang diambil, selalu diwarnai oleh ketakutan dan keraguannya sendiri, sehingga membuatnya semakin sulit untuk mendapatkan kejelasan dan kedamaian batin. Perasaan ini yang terus berkembang dan semakin mengguncang jiwanya, diwakili oleh energi dari kartu Five of Pentacles, yang menggambarkan perasaan terasing dan merasa kehilangan, seolah-olah ia benar-benar telah terbuang dari kehidupan dan dari hati orang yang dulu begitu dekat dengannya. Ia merasa seolah-olah ia benar-benar telah kehilangan tempatnya dalam dunia ini, dan bahwa keberadaanmu yang dulu begitu dekat dan berarti, kini menjadi sebuah bayangan yang samar dan jauh, yang sulit untuk dijangkau dan dipahami sepenuhnya. Ia merasa seolah-olah ia telah dilupakan, diabaikan, dan tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu, sehingga perasaan ini membuatnya merasa sangat sendiri, bahkan ketika ia berada di tengah keramaian dan orang-orang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi dingin dan tidak bersahabat, dan bahwa ia sendiri tidak mampu lagi menemukan jalan keluar dari kekosongan dan kesendirian yang melanda, yang membuatnya merasa seolah-olah seluruh keberadaannya kini terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang terus membayangi dan membelenggu setiap langkahnya. Di tengah kekacauan dan kekosongan ini, muncul harapan yang tetap hidup di dalam dirinya. Sebuah keinginan besar untuk membangun kembali hubungan yang dulu pernah kalian jalani. Atau mungkin untuk memulai sesuatu yang baru, yang lebih stabil dan membumi. Ace of Pentacles menunjukkan bahwa di dalam dirinya masih tersimpan harapan besar untuk membangun fondasi yang kuat, yang mampu menampung semua rasa dan emosi, dan yang bisa memberikan rasa aman serta kepastian dalam hubungan tersebut. Ia ingin membangun kembali semua yang pernah hilang dan memperbaiki luka-luka lama, dengan niat yang matang dan penuh kesungguhan, agar hubungan kalian tidak lagi tercerabut oleh ketidakpastian dan ketidakjelasan, tetapi menjadi sesuatu yang kokoh dan berkelanjutan. Ia berharap bisa memulai kembali dari nol, dengan cara yang lebih dewasa dan penuh tanggung jawab, agar suatu saat nanti ia bisa merasa yakin dan tenang bahwa hubungan itu akan berjalan dengan baik dan penuh kedamaian, dan bahwa kehadirannya di dalam hubungan itu akan memberikan rasa aman dan kebahagiaan yang sejati. Namun di balik niat dan harapan besar itu, ada sesuatu yang menghalanginya untuk benar-benar melangkah lebih jauh dan mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka. Dalam hati yang penuh keraguan dan ketakutan, ia merasakan bahwa jika ia mengungkapkan perasaannya, kemungkinan besar kamu akan menolaknya, atau bahkan akan menjauh lebih jauh darinya, dan itu akan menimbulkan luka yang lebih dalam lagi di hati dan jiwanya. Ini tergambar dalam energi dari kartu Page of Swords Reverse, yang menunjukkan bahwa ia menyembunyikan niatnya, berusaha mengumpulkan keberanian dari kejauhan, dan berusaha mengamati kamu dari jauh, tanpa cukup berani untuk mendekat dan menyatakan perasaannya secara langsung, karena ia takut akan penolakan dan rasa sakit yang akan timbul. Ia merasa bahwa jika saat yang tepat itu datang dan ia mengungkapkan perasaannya, kemungkinan besar kamu akan menolaknya, dan itu akan membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Sehingga ia memilih untuk tetap diam, berusaha menyusun strategi dari kejauhan, berharap ada momen yang tepat untuk mendekati dan mengungkapkan perasaannya.
Meskipun dalam hati kecilnya ia tahu bahwa ia sedang menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian dan ketakutan yang membelenggu. Di dalam dirinya yang lebih dalam dan tersembunyi, perasaan tidak aman, keraguan terhadap dirinya sendiri, dan ketidakpercayaan diri mulai semakin menguat dan menggerogoti rasa percaya dirinya, yang dulu pernah ia banggakan, yang selama ini membangun kepercayaan diri dari keberhasilan dan pengakuan dari orang lain. Queen of Wands Reversed menggambarkan bahwa ia merasa tidak cukup menarik, tidak cukup berpengaruh, dan tidak cukup berharga di mata kamu. Sehingga setiap kali ia memikirkan kemungkinan untuk kembali dan memperbaiki hubungan ini, keraguannya semakin menjadi dan rasa tidak percaya diri itu semakin menguat. Sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak mampu lagi memancarkan daya tarik dan kekuatan sebagaimana dulu. Dan itu sangat menghancurkan dan membuatnya merasa semakin jauh dari harapan untuk memperbaiki dan mendapatkan kembali apa yang dulu pernah ada. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kamu masih memikirkan dirinya seperti dulu, ataukah semuanya sudah berubah dan dia hanyalah bayangan dari orang yang pernah kamu kenal dan cintai, yang kini tidak lagi relevan dan tidak lagi memiliki tempat di hati kamu. Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergelayut di benaknya, menimbulkan keraguan dan kekhawatiran yang semakin dalam terhadap dirinya sendiri dan terhadap kemungkinan untuk kembali dan memperbaiki hubungan yang dulu pernah kalian jalani. Namun di tengah segala keraguannya dan kekhawatiran itu, harapan dan keinginan yang besar tetap menyala di dalam hatinya. Sebuah harapan bahwa kamu masih menyimpan tempat dan hati untuknya, bahwa kamu masih mengingat dan merindukan kehadirannya. Dan bahwa mungkin, hanya mungkin ada jalan untuk membangun kembali apa yang dulu pernah ada dan kemudian hilang. Ia menyimpan harapan itu dalam diam, dalam doa dan usaha yang tidak terlihat oleh orang lain, berharap bahwa suatu saat nanti, kesempatan itu akan datang, dan ia mampu mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan penuh keberanian. Ia percaya bahwa selama ia tetap berusaha dan berharap, dan selama ia mampu mengatasi rasa takut dan keraguannya, jalan itu akan terbuka, dan kalian bisa kembali bersatu dalam kedamaian dan kejujuran. Ia percaya bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak akan pernah datang dari kebohongan dan kepalsuan, melainkan dari keberanian untuk jujur dan menerima kenyataan apa adanya. Dan bahwa dari ketulusan itulah akan muncul kekuatan untuk menyembuhkan luka-luka dan membangun hubungan yang lebih kuat dan tulus. Namun, ia juga menyadari bahwa semua usaha dan harapan itu harus didukung oleh keberanian dan keteguhan hati. Karena tanpa keduanya, segala keinginan untuk kembali dan memperbaiki hubungan ini tetap akan menjadi angan-angan kosong yang tak pernah terwujud. Ia mulai belajar bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha yang tulus. Dan bahwa proses penyembuhan dan membangun kembali kepercayaan itu tidak akan pernah sempurna jika ia tidak mampu melangkah keluar dari ketakutannya dan berani menghadapi kenyataan yang pahit sekalipun. Ia harus berani untuk menghapus bayang-bayang masa lalu, mengakui kelemahan dan kekurangannya, serta berusaha untuk membuka diri secara penuh, tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu, karena hanya dengan cara itulah ia bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Ia harus belajar menerima kenyataan bahwa terkadang kebahagiaan dan kedamaian itu tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri, dari keberanian untuk jujur terhadap diri, dan dari ketulusan untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Dan akhirnya ia menyadari bahwa semua usaha dan doa itu akan sia-sia jika ia tidak mampu melangkah keluar dari zona nyaman dan ketakutannya. Dan bahwa satu-satunya jalan menuju kedamaian sejati adalah dengan berani menghadapinya secara jujur dan penuh keberanian. Ia harus melepaskan ego dan rasa takut untuk membuka hati, mengakui segala kekurangan dan luka yang selama ini ia sembunyikan, dan berjuang untuk membangun kembali kepercayaan dan hubungan yang tulus, yang didasari oleh kejujuran, keberanian, dan kasih sayang yang tulus.
Karena hanya dari keberanian itu, dari ketulusan dan kejujuran hati, akan muncul kekuatan yang mampu menyembuhkan luka-luka terdalam dan membawa kalian ke jalan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan sejati. Keberanian itu memang bukan sesuatu yang muncul secara instan atau tiba-tiba datang begitu saja, tanpa melalui proses panjang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Ia adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi oleh liku-liku pengalaman, kegagalan, ketakutan, harapan, dan juga keberanian untuk terus bangkit, meskipun seringkali jatuh dan terluka. Perjalanan ini adalah sebuah proses pergulatan batin yang tidak hanya melibatkan keberanian fisik, tetapi juga kekuatan emosional dan mental yang harus terus diasah dan dipupuk agar mampu menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang datang silih berganti. Ia adalah sebuah perjuangan yang terjadi di dalam hati dan pikiran seseorang. Sebuah usaha yang tidak hanya sekadar mengumpulkan keberanian untuk mengambil langkah, tetapi juga harus mampu mengatasi ketakutan terdalam yang selama ini tersembunyi di balik lapisan rasa ragu dan keraguan yang menggerogoti hati nurani dan menahan langkahnya dari berbuat yang sebenarnya sudah sangat dibutuhkan. Dalam diamnya yang penuh resah dan kebimbangan, ia seringkali bergulat dengan rasa takut yang mencekam, ketakutan yang menyelimuti relung hati dan pikiran, takut ditolak oleh orang yang sangat dicintainya, takut bahwa luka lama yang pernah sembuh dan tertutup rapat akan kembali terbuka dan mengungkapkan luka yang selama ini tersembunyi, menyakitkan dan penuh dengan kenangan pahit yang sulit dilupakan. Ia juga takut bahwa kamu, yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya, sudah benar-benar pergi terlalu jauh, meninggalkan jejak-jejak yang tak lagi bisa dipulihkan dan memperbaiki keadaan, sehingga tidak ada lagi jalan untuk menyatukan kembali hati yang pernah terikat erat dan saling mencintai. Ketakutan itu seringkali membuatnya menutup diri rapat-rapat, enggan dan ragu untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Meskipun di dalam hati kecilnya ia tahu bahwa menunggu dan menunda-nunda hanya akan membuat segalanya semakin sulit dan menyesakan. Semakin ia menolak untuk berani menghadapi kenyataan yang ada, semakin besar pula kehampaan dan kekosongan yang ia rasakan setiap malam, saat kesendirian menelan dan membalut diri dalam keheningan yang menyakitkan, seolah-olah dunia berhenti berputar dan semua harapan pun menghilang bersama gelapnya malam. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan mengingat kembali percakapan terakhir kalian, mencoba menafsirkan ulang setiap kata, setiap isyarat, dan setiap makna yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat sederhana yang dulu terasa biasa saja, namun kini mulai mengandung makna yang dalam dan menyentuh relung hati yang selama ini terlupakan. Seiring berjalannya waktu, kata-kata yang dulu tampak biasa itu mulai membuka tabir maknanya yang sesungguhnya, menyentuh bagian terdalam dari jiwa dan hati yang selama ini terlarut dalam kerinduan dan penyesalan, dan perlahan menyadarkan bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang memiliki seseorang secara fisik atau emosional, melainkan tentang mampu menyadari dan menghargai nilai seseorang. Bahkan ketika orang itu tak lagi berada dalam jangkauan, ketika jarak dan waktu memisahkan dan mengubah segalanya. Cinta sejati adalah tentang pengakuan bahwa keberadaan seseorang sangat berharga, bukan karena kita memilikinya secara paksa, tetapi karena kita mampu menghargai dan memahami keberadaannya dengan tulus dan penuh pengertian. Di titik inilah keraguannya yang selama ini mengendalikan langkah dan keputusannya perlahan berubah menjadi sebuah dorongan yang sangat kuat dan tak terbendung. Seakan-akan ada kekuatan dari dalam hati yang memaksanya untuk segera bertindak, untuk keluar dari zona nyaman dan ketidakpastian yang selama ini membelenggu langkahnya. Ia sadar bahwa jika ia terus menunggu momen yang sempurna, momen yang selalu ia bayangkan dan impikan selama ini, waktu akan terus berjalan dan kesempatan yang sangat berharga itu akan hilang begitu saja, tenggelam dalam lautan penyesalan dan keruntuhan hati yang tak berujung. Ia mulai berani menulis pesan yang selama ini ia hapus dan tulis ulang berkali-kali, tidak lagi dengan niat untuk sekadar menarik simpati atau menunjukkan betapa berat beban di dadanya, tetapi untuk mengungkapkan apa yang selama ini terpendam dalam dadanya.
rasa bersalah karena telah menyakiti, rasa rindu yang membuncah setiap malam, dan pengakuan tulus bahwa dirinya belum mampu dan mungkin tidak akan pernah mampu menggantikan posisi kamu di hati yang terdalam. Ia ingin menyampaikan bahwa semua perbuatannya, semua kata-kata dan tindakan yang pernah dilakukannya hanyalah bagian dari proses pembelajaran dan usaha untuk memperbaiki diri. Meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan dan tantangan yang tak mudah dihadapi, dan seringkali membuatnya merasa putus asa. Ia ingin datang bukan sebagai sosok yang menuntut atau memaksa, tetapi sebagai seseorang yang dengan rendah hati mengakui bahwa ia memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, dan bahwa ia berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik jika diberikan kesempatan dan pengampunan. Ia menyadari bahwa memperbaiki keretakan yang telah terjadi bukanlah hal yang sederhana. Itu adalah proses panjang yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan pengertian yang tulus dari kedua belah pihak, serta komitmen untuk saling menguatkan dan memahami satu sama lain. Ia menyadari bahwa setiap langkah kecil yang diambil dengan niat baik dan penuh keikhlasan akan membawa dampak besar, dan bahwa setiap usaha untuk memperbaiki hubungan harus dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang murni. Ia pun menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai keberhasilan itu, dan bahwa dalam setiap proses perbaikan, pasti akan ada tantangan dan godaan yang menguji kekuatan hati dan tekadnya. Ia tahu bahwa rasa takut akan penolakan atau kegagalan tetap ada, namun ia bertekad untuk terus berjuang. Karena ia yakin bahwa cinta yang tulus dan niat yang murni mampu menembus segala rintangan, segala keraguan, dan segala luka yang pernah menganga. Ia ingin menunjukkan bahwa hatinya masih terbuka, bahwa harapan itu tetap hidup, dan bahwa cinta yang dulu pernah menyatukan kalian bisa kembali bangkit dan berkembang. Bukan sebagai bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, tetapi sebagai fondasi yang kokoh dan penuh makna untuk membangun kembali hubungan yang lebih baik dan penuh pengertian. Ia berharap suatu saat nanti kamu dapat melihat niat tulusnya, merasakan ketulusan perasaannya, dan memberi kesempatan untuk membangun kembali apa yang dulu pernah ada, dengan fondasi yang lebih kokoh, lebih dalam, dan lebih penuh pengertian. Ia ingin memperlihatkan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengembalikan hubungan semata, tetapi tentang menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan komitmen yang tulus dari kedua belah pihak. Ia percaya bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan niat yang tulus, segala rintangan dan tantangan yang selama ini menghalangi jalan bisa diatasi. Dan bahwa sebuah harapan yang dilandasi, keberanian, dan keikhlasan akan mampu membuka jalan menuju masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan sejati, di mana cinta yang tulus dan penuh makna akan kembali menyala dan berkembang dalam suasana yang lebih matang, penuh pengertian, dan penuh kasih sayang yang hakiki. Untuk cirinya, dia adalah sosok yang keberadaannya, meskipun tampak tenang dan penuh kendali di luar, menyimpan segudang cerita dan perasaan yang dalam di dalam dirinya. Sebuah dunia yang penuh dengan pengalaman, perenungan, dan rahasia yang tidak sembarangan orang bisa memahami atau menyentuhnya. Keberadaannya seringkali menjadi pusat perhatian, tidak dengan usaha memikat atau sengaja menarik perhatian orang lain, melainkan secara alami, tanpa perlu banyak bicara. Karena aura yang terpancar dari dirinya sudah cukup kuat untuk membuat siapa saja di sekitarnya merasa seolah-olah mereka sedang diperhatikan secara mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang sangat istimewa dan berharga dari dirinya yang menuntut perhatian dan rasa ingin tahu. Tatapan matanya yang tajam dan penuh makna adalah salah satu ciri khas yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh siapapun yang berpapasan dengannya. Ada kedalaman yang tersembunyi di balik sorot matanya, yang terkadang tampak seperti menembus lapisan-lapisan hati orang lain, membuat siapapun yang dipandang merasa seolah-olah sedang diajak berbicara dengan jiwa, bukan sekadar sekilas pandang terhadap fisik. Ketika matanya bertemu dengan mata orang lain, ada seakan-akan pertanyaan yang tidak terucapkan, sebuah pesan yang tak pernah secara langsung diungkapkan. Apakah kamu benar-benar melihat saya, atau hanya sekadar melihat apa yang saya tunjukkan di permukaan?
Mata ini tidak sekadar sebagai alat untuk melihat, tetapi lebih sebagai jendela menuju pemahaman yang lebih dalam. Sebuah ruang di mana ia mampu menembus batas-batas komunikasi verbal dan menyalurkan perasaan dan pikirannya yang terdalam. Ia mampu memberikan kesan bahwa dia mengerti lebih banyak dari yang orang lain sadari, meskipun ia jarang mengungkapkan apa yang ia pikirkan secara langsung. Karena biasanya apa yang ia rasakan dan pikirkan tersimpan rapi dalam sanubarinya, hanya muncul dalam bentuk ekspresi yang halus dan penuh makna. Wajahnya, dengan garis rahang yang tegas dan ekspresi yang cenderung datar, menyiratkan kekuatan, ketegasan, dan rasa percaya diri yang luar biasa. Wajah ini tidak menunjukkan banyak ekspresi berlebihan. Tetapi ketika ia tersenyum, yang jarang terjadi, senyum itu adalah perubahan yang begitu mendalam dan menyentuh hati, mampu mengubah suasana dan memberi kehangatan kepada mereka yang berada di dekatnya. Senyum itu seolah memberi sinyal bahwa meskipun ia tampak tertutup dan penuh misteri, di dalamnya ada tempat yang sangat berharga bagi orang-orang yang benar-benar mampu melihat dan menghargainya. Ia tahu bagaimana menjaga jarak, tetapi juga tahu kapan saatnya untuk mendekat dan membuka diri, karena senyum itu menjadi alat yang sangat selektif, seolah hanya diberikan di momen-momen yang sangat berarti, bukan sekadar untuk memperindah penampilan, tetapi untuk menunjukkan hubungan yang lebih dalam dan tulus antara dirinya dan dunia di sekelilingnya. Gaya berpakaian yang dipilihnya cenderung simpel, tetapi selalu tampak rapi dan terorganisir dengan baik, menunjukkan bahwa ia tahu bagaimana menjaga citra dirinya tanpa perlu berlebihan. Pakaian yang ia kenakan tidak pernah mencolok, namun selalu memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan, karena ada sesuatu dalam setiap pilihan pakaiannya yang menunjukkan bahwa dia memiliki standar tinggi dalam hal penampilan, tetapi tidak ingin berlebihan dan terlalu mencolok. Gaya ini memberi kesan bahwa ia lebih memilih untuk menunjukkan kualitas dalam dirinya melalui tindakan dan sikap, bukan melalui penampilan eksternal semata yang berlebihan. Tidak ada yang berlebihan dalam penampilannya, tetapi semua yang ia kenakan selalu tampak tepat dan sesuai. Setiap detailnya disusun dengan penuh perhatian, seolah ia tahu persis apa yang akan membuatnya merasa nyaman dan percaya diri tanpa harus berusaha keras dan berlebihan. Warung kulitnya yang berwarna medium hingga agak gelap memberikan kehangatan yang terasa menenangkan bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Meskipun warna kulitnya memberikan kesan fisik yang cukup kuat, ada kelembutan yang terpancar dari dalam dirinya, sebuah harmoni yang sulit dijelaskan secara kasat mata, namun sangat terasa bagi siapa saja yang berinteraksi dengannya. Ia tampak begitu dapat dipercaya, dengan kehangatan yang menenangkan, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Ada ketenangan yang memancar dari tubuhnya, sebuah aura yang tidak bisa dijelaskan secara langsung, tetapi terasa begitu nyata dan menenangkan bagi siapa saja yang berdekatan dengannya. Seolah-olah ia adalah tempat perlindungan yang siap menampung, memberi rasa aman, dan membuat orang merasa nyaman tanpa kata-kata. Mungkin inilah yang membuat orang merasa nyaman di dekatnya. Meskipun tidak banyak percakapan yang terjadi, karena kehadirannya sudah cukup untuk menenangkan dan memberikan rasa aman bagi mereka yang membutuhkan. Postur tubuhnya yang tegap dan kokoh, meskipun tidak terlalu tinggi, mampu memberikan kesan yang kuat dan stabil. Bahkan jika ia berdiri di tengah kerumunan orang, ia tetap bisa menonjolkan diri, bukan karena postur tubuhnya yang besar, tetapi karena energi yang ia bawa dan kehadiran yang mampu mengisi ruang sekitar. Ia tidak perlu berteriak atau berusaha keras untuk membuat orang memperhatikannya. Cukup dengan berdiri tegak dan menjaga sikap yang tenang, ia sudah cukup untuk menarik perhatian dan mengubah ruang di sekitarnya. Ada kesan bahwa ia adalah pribadi yang dapat diandalkan, bahwa ia adalah seseorang yang bisa diharapkan dalam berbagai situasi, meskipun terkadang ia lebih memilih untuk diam daripada bertindak terburu-buru, karena ia tahu bahwa kekuatan sesungguhnya terletak pada ketenangan dan kestabilan dirinya. Postur tubuh ini menambah kesan bahwa ia adalah pribadi yang stabil dan tidak mudah tergoyahkan oleh guncangan kehidupan yang datang silih berganti, seolah-olah dunia bisa bergoncang di sekelilingnya.
Namun ia tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di sekitarnya. Suara yang ia miliki pun sangat khas, dalam, tenang, dan sedikit serak, memberi kesan bahwa ia tidak terburu-buru untuk berbicara. Dan setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti sebuah pernyataan yang penting dan penuh makna. Ada ketenangan yang menyelimutinya saat ia berbicara. Seolah-olah ia sudah berpikir panjang sebelum mengeluarkan kata-kata tersebut dan tidak pernah mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Dalam setiap kalimat yang diucapkannya, terkandung kekuatan dan kedalaman yang mampu menenangkan dan memberikan rasa aman bagi mereka yang mendengarnya. Bahkan suaranya mampu menyentuh hati dan jiwa, menyampaikan pesan tanpa harus berteriak atau berlebihan, karena kekuatannya terletak pada ketenangan dan keaslian pengucapannya. Namun di balik penampilannya yang kokoh dan terkendali, tersimpan banyak hal yang tersembunyi dalam dirinya. Di balik keseriusannya, ia adalah sosok yang penuh emosi, dan terkadang emosi-emosi tersebut datang dengan cara yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Keberadaannya yang tampak tenang sebenarnya adalah sebuah topeng yang menutupi kedalaman perasaan yang ia simpan rapat dalam-dalam, yang hanya muncul di saat-saat tertentu dan dengan cara yang sangat hati-hati. Ia memang bukan tipe yang mudah membuka diri dan cenderung menahan perasaan, baik itu kegembiraan maupun kesedihan, karena baginya membuka hati dan menunjukkan perasaan secara terbuka membutuhkan waktu yang sangat lama dan kepercayaan yang mendalam. Ketika hatinya terluka, ia tidak akan langsung memperlihatkan luka itu ke dunia luar, melainkan berusaha untuk mengendalikannya sendiri, dengan penuh pengendalian diri dan rasa malu yang tersembunyi di balik ekspresi wajahnya yang penuh ketenangan. Bagi dia, membuka hati dan mengungkapkan perasaan membutuhkan keberanian yang besar dan proses yang panjang, karena hanya orang yang benar-benar dipercaya yang mampu menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Namun meskipun demikian, ia memiliki loyalitas yang luar biasa kepada orang-orang yang dianggapnya penting dan berharga. Ketika ia sudah merasa percaya kepada seseorang, ia akan memberikan kesetiaannya sepenuhnya, bahkan jika itu berarti harus berjuang dan bersusah payah demi menjaga hubungan tersebut. Kesetiaan dan komitmennya sangat dalam, dan ia akan tetap setia melalui segala suka dan duka. Meskipun karena sifatnya yang tertutup, orang lain seringkali merasa sulit untuk memahami seberapa dalam rasa cintanya dan seberapa besar pengorbanannya. Ia lebih memilih untuk menunjukkan cintanya melalui tindakan nyata, bukan kata-kata manis yang seringkali dianggap biasa dan tidak berarti apa-apa oleh banyak orang. Sebagai seorang pekerja keras dan pencari kestabilan, ia sangat menghargai kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya. Stabilitas adalah hal yang sangat ia junjung tinggi, karena baginya, hidup yang penuh ketenangan dan kejelasan adalah dasar utama untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan. Meskipun tampak serius dan penuh perhatian, ia sebenarnya memiliki banyak sisi lembut yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar mengenalnya secara dekat dan mendalam. Sikap tenangnya dan kedalaman emosinya bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia membutuhkan waktu untuk membuka diri dan menampakkan sisi-sisi rapuh yang tersembunyi di balik ketenangannya. Ketika ia merasa nyaman dan percaya kepada seseorang, ia akan menunjukkan sisi dirinya yang lebih lembut, lebih manusiawi, dan penuh kasih sayang, yang selama ini tersembunyi di balik keberanian dan ketegasannya. Berdasarkan karakteristik yang telah digambarkan, sangat mungkin bahwa dia lahir di bawah salah satu dari beberapa zodiak tertentu yang dikenal dengan kedalaman perasaan dan ketenangan luar biasa. Scorpio, misalnya, adalah kandidat yang sangat cocok dengan gambaran ini, karena intensitas emosional dan kemampuan menyembunyikan perasaan yang mendalam di balik sikap tenang dan misterius. Capricorn, dengan sikap serius dan keinginan membangun sesuatu yang kokoh dan tahan lama, juga sangat sesuai. Virgo, dengan kecenderungan untuk menganalisis dan menahan perasaan dalam diam, atau Taurus yang terkenal dengan kesetiaannya yang mendalam dan sikap keras kepala, bisa jadi kandidat lain.
Cancer, dengan emosionalitasnya yang dalam dan kemampuan mencintai dengan kelembutan yang tak mudah pudar, atau Pisces, yang penuh pengorbanan dan kecenderungan mencintai dalam diam, juga sangat mungkin. Bahkan Aquarius, dengan sikap dinginnya di luar dan kepribadiannya yang penuh pemikiran, serta keinginan untuk memberi makna lebih dalam diam, sangat cocok. Semua zodiak ini memiliki kesamaan dalam kedalaman perasaan, ketenangan luar yang menyembunyikan emosi dalam, dan ketidakmudahan orang lain memahami seluruh makna yang tersembunyi di balik sikap dan penampilan luar yang tampak dingin atau tertutup. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.